podcast Bincang Pengusaha Muda bersama saya Sandi Jayani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia bisnis. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita kedatangan 2 narasumber dan 1 pelaku usaha bisnis. Dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber dan pelaku bisnis tersebut. Untuk narasumber pertama ada Saudara Rizky Ramadhani, dan untuk narasumber kita kedua ada Sidik Agung, dan untuk pelaku bisnis kita ada Arya Patriana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau membawakan kita oleh sebuah produk barunya yang akan rilis. Boleh untuk Saudara Arya untuk diperkenalkan atau dipaparkan untuk produknya. Ya, terima kasih Al Sandi untuk perkenalannya. Ini produk saya yang terbaru dari JR Watch ya, dari kentang dan singkong. Rasanya mulai macam-macam dari asin dan pedas. Untuk pemesanan gimana Arya? Untuk pemesanan bisa melalui Instagram dan TikTok ya. Kalau ini juga bisa datang ke toko langsung. Cocok banget ya buat orang Bandung. Ya, cocok Asin banget dan ini pedas. pasti. Iya. Jadi teman-teman yang berminat mencicipi keripik JetWash bisa langsung menghubungi Instagram pribadinya Arya ataupun Instagramnya JetWash langsung. Jadi teman-teman semua, kembali kita kepada topik pembahasan yaitu seputar dunia bisnis gitu ya teman-teman semua. Kemarin saya sudah melakukan riset bahwa pada hari ini atau pada tahun ini banyaknya pengusaha muda atau para generasi milenial yang tergiur terhadap dunia bisnis gitu. Namun ya ini juga ada hal negatifnya gitu, dimana banyaknya para pengusaha muda ini atau para entrepreneur muda ini yang gagal mempertahankan bisnisnya tersebut. Jadi menurut saudara-saudara apa sih atau bagaimana pendapat saudara tentang fenomena tersebut? Kalau menurut saya menanggapi positif banget nih, anak muda udah mulai terjun ke dunia bisnis. Kan dari awal yang mereka malu-malu untuk berbisnis, sekarang udah banyak banget kan, baik dari kuliner ataupun yang lainnya, benda-benda atau pernak-pernik lainnya lah. Menanggapi positif banget. Untuk fenomena yang tadi ya banyak yang gulung tikar. Menurut saya pengusaha muda itu memiliki semangat yang bagus. Semangat membuka usaha yang luar biasa lah. Kalau semangatnya kalah sama yang tua-tua juga udah kalah gitu. Tapi mereka tidak dibekali ilmu yang cukup bagi menurut saya. Karena kita tahu bisnis itu harus tidak hanya memiliki semangat doang, tapi harus punya ilmunya kayak gitu sih. Menurut saya juga yang benar ya yang telah disampaikan oleh saudara Sidik itu, banyak pengusaha muda itu banyak yang mengikuti tren juga yang lagi marak saat ini, seperti kayak warung kopi, terus coffee shop kayak gitu. Nah, mereka itu membuka bisnisnya tanpa mendasari dengan ilmunya, dan juga mentalnya juga belum begitu kuat. Ikuti saja. Iya. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan, ilmu dan mental ini yang menjadi titik pokok. Bagaimana sebagaimana para entrepreneur baru atau entrepreneur yang baru bermunculan ini yang banyak gulung tingkar. Jadi apakah sebegitu pentingnya gitu ilmu dan mental ini sehingga menyebabkan begitu banyak sekali para entrepreneur muda yang ibaratnya setak nggak naik gitu kan? Iya betul, banyak yang gulung tikar juga yang tidak kuat tahan banting lebih menurut saya itu. Kalau pentingnya ilmu di dalam bisnis itu sangat penting ya, baik ilmu menjalankan bisnis dan juga ilmu di dalam memahami produk yang dia jual. Karena kita harus mengetahui dulu produk kita, kekuatannya apa, kelemahannya apa, terus strategi apa yang harus kita terapkan biar para konsumen tergiur untuk membeli produk kita gitu. Dan juga untuk yang tadi dijelaskan, mereka stuck, nggak berkembang. Nah itu tuh karena
mereka hanya berpikiran tidak berpikir panjang gitu. Jadi mereka punya strategi di awal nih kuat, namun setelah strategi itu di ini, namanya juga bisnis kan nggak bisa terus-terusan ini kalau pakai hal yang sama, sehingga mereka stuck lalu biasanya gulung tikar seperti itu sih. Iya betul. Kurang semangat. Semangatnya itu. Iya. Ya, kalau menurut saya sih mental adalah modal utama ya dalam membangun sebuah usaha bisnis ini. Karena mental itu bisa dikatakan sangat penting lah dalam membangun usaha ini. Hal apa atau modal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha bisnis itu? Yang pertama adalah kepercayaan diri yang tinggi ya. Keyakinan. Ya. Yang kedua itu adalah kepercayaan dalam usaha tersebut. Jangan sampai dia membangun usaha tapi mereka nggak percaya dengan usahanya tersebut akan maju atau tidak. Gitu. Pede berarti. Yang ketiga adalah berpikir positif. Itu memang yang paling penting. Iya. Berpikir positif. Karena setiap kita yang berjualan pasti ada pembeli. Iya pasti. Nah, dari tadi ilmu dan mental gitu kan, kita tidak bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Apalagi kita semua ibaratnya kan, kita semua menjadi salah satu mahasiswa aktif gitu ya di sekolah tinggi Mas di Bandung dengan prodi administrasi bisnis. Jadi apakah ada sudut pandang atau pendapat bahwa sebelum kita menjalankan suatu bisnis, kita harus berkuliah dulu atau maksudnya berkuliah dulu mengambil administrasi bisnis atau manajemen bisnis? Bagaimana? Menurut saya sih kuliah itu sangat penting ya, karena kuliah itu bagaikan ini modal awal dalam berbisnis. Mungkin nanti ibarat dalam kerjanya dalam dunia bisnis tersebut sudah ada gambarannya betul. Kalau menurut saya kesuksesan kuliah itu bukan tolak ukur kesuksesan. Orang yang kuliah udah pasti sukses juga enggak gitu. Orang yang enggak kuliah enggak akan sukses juga enggak kan. Banyak juga contohnya orang-orang yang kuliah akhirnya bisa sukses. Ada juga orang yang tidak kuliah dan bisa juga sukses. Namun sebenarnya perkuliahan itu menurut saya membuka peluang lebih besar untuk sukses. Karena di dalam bisnis itu di perkuliahan, apabila kita berkuliah dulu, kita sudah ada gambaran nih. Jadi di dalam perkuliahan kita menghadapi suatu masalah atau perilaku kita, cara berpikir kita sudah dipelajari terlebih dahulu. Sudah ada pegangan. Kayak gitu sih menurut saya. Nah, untuk pelaku bisnis nih, kan saudara Arya sudah melakukan bisnis sebelum masa kuliah. Apa sih perbedaan menjalankan usaha setelah menjadi mahasiswa dan menjalankan usaha sebelum menjadi mahasiswa? Ya menurut saya pribadi, sebelum saya masuk kuliah banyaklah usaha saya yang modalnya dari turunnya harga pemasaran saya, banyak masalah yang masuk mulai dari pemasaran, penjualan gitu. Promosi juga ya. Iya, promosi juga termasuk itu. Banyak ya, penurunan harga juga sangat ada di tahun-tahun ini. Apalagi di tahun yang kemarin yang banyak corona gitu kan. Pandemi itu sangat mempengaruhi itu. Setelah saya masuk kuliah, ya alhamdulillah itu bisa ada planning lah buat kedepannya, ada pemasukan gitu, pembelajaran dari tahapan mulai pembangkitan lagi saya buat produk baru dari yang ini yang saya jalankan lagi yang baru ya. Ya jadi saya bisa ada apa yang namanya sih Inovasi. Ya inovasi yang baru gitu ya, jalan-jalan Literatur pemecahannya iya gitu. Ya seperti yang kita ketahui juga gitu kan, kita sebagai mahasiswa gitu ya, terkhususnya di administrasi bisnis gitu. Pembelajaran apa sih yang sangat berpengaruh atau mempunyai manfaat yang lebih dalam bisnisnya gitu kan, mau baik dalam bisnis kita sendiri atau dalam diri sendiri gitu. Menurut saudara Arya? Menurut saya pribadi, menurut
mata kuliah itu sangat penting ya semuanya, dan saling berhubungan, terutamanya itu dalam pembelajaran filsafat bisnis. Filsafat bisnis. Iya, dalam filsafat bisnis ini pengembangan saya dalam usaha jadi bisa memajukan lagi gitu. Jadi saya bisa memecahkan masalah-masalah saya dalam berusaha ini. Gitu. Karena kan filsafat juga kan menyeleksi gitu di mana titik permasalahan. Iya, betul. Jadi menyeleksi bagaimana pemutusan atau titik temu Cara atau- kita memutuskan sesuatu. Iya, itu betul. Kalau menurut saya sedikit ada tambahan. Benar sih menurut Arya, kalau filsafat yang pelajaran tuh semuanya bersaling berhubungan, Iya. semuanya penting, Kalau- terutama di prodi bisnis gitu, buat menjalankan bisnis semuanya penting. Benar sih menurut Arya tadi bahwa filsafat bisnis itu pelajaran yang sangat terasa manfaatnya di bisnis gitu. Bisnisnya. Soalnya kan filsafat bisnis dari awal kita memulai sampai nanti bisnis itu berjalan, bagaimana kita berpikir atau menjalankan bisnis tersebut sih. Jadi Seperti gitu. yang kita ajari yang syarat dengan 4P itu ya. Iya, Jadi benar. antaranya apa? Nah, gitu. Harga price-nya berapa? Iya. Price-nya di mana? Ini tempatnya di mana? Terus promosinya bagaimana? Iya, benar. Jadi sebegitu penting gitu. Ibaratnya Iya. kan filsafat ini di dalam bisnis. Terus yang mungkin seperti itu ibaratnya kan teman-teman semua bahwa dalam bisnis ini Ya. dan pembelajaran filsafat ini memang sangat saling berhubungan gitu ya, kan. Terus misalnya ada hal lain nggak ibaratnya yang selain dari hal tersebut seperti yang lebih mendalam atau apapun dalam filsafat bisnis, baik dalam etikanya atau gimana? Kalau filsafat bisnis ini yang saya rasakan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pola pikir kita. Ya, bagaimana kita menganalisa, memaknakan sesuatunya sampai memecahkan jalan keluar suatu permasalahan tersebut. Kalau menurut saya filsafat bisnis itu kalau secara singkatnya tuh pemikiran secara mendalam kan. Jadi tentang sesuatu. Jadi kita ingin lebih tahu lagi tuh secara dalam tentang satu hal, misalnya tentang bisnis apa, kita ingin tahu produknya seperti apa, dari mana, seperti itu kan. Dan juga benar kata tadi Destiko tentang pola pikir, di filsafat bisnis juga diajari tentang cara kita berpikir. Jadi contohnya seperti ini. Dulu saya sering melihat karyawan, misalnya ada karyawan yang kinerjanya tuh menurun. Oh, yang menurut. Nah, lalu si bosnya membedakan antara orang yang sudah mempelajari filsafat bisnis dengan yang tidak belum mempelajari filsafat bisnis ya. Mereka kalau yang belum tuh pasti langsung menegur dan memarahinya. Tapi ketika yang sudah mempelajari, dia akan mencari tahu dulu gitu. Ini kenapa sih kenapa karyawannya kinerjanya menurun? Apakah haknya tidak terpenuhi atau ada masalah dari luar gitu sih? Ya, jadi teman-teman semua memang dalam bisnis ini tidak hanya bermodalkan semangat. Iya, betul. Itu juga yang saya alami gitu dulu. Memang seperti yang dipaparkan oleh saudara Desiko bahwa banyak juga para pengusaha muda atau pengusaha baru yang hanya ikut-ikutan. Iya, benar. Saya juga mengalami seperti itu, hampir jatuh bangunnya gitu, terasa itu bagaimana. Dan seperti yang tadi bincangkan oleh Sidik bahwa perkuliahan ini bukan penentu tentang kesuksesan gitu. Tapi bisa dengan kita berkuliah, kita membuka peluang lebih besar untuk sukses. Benar. Baik, sebelum tadi kita mulai podcast, saya sudah nge-share ke grup dan Instagram saya di story tentang dunia seputar bisnis itu. Bila ada pertanyaan, di sini sudah terkumpul 25 penanya, namun ada beberapa penanya yang sama gitu, semua. Jadi saya mengambil cuma 4. Jadi untuk pertanyaan pertama
dari Nopi Anti, apa perbedaan pengusaha dan kewirausahaan? Saya jawab ya. Untuk pengusaha dan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu dia menjalankan dari awal, jadi seperti dia dari sumber kegiatan dia dari awal produksi dari barang mentah hingga nanti menjadi barang yang bernilai tambah. Sedangkan pengusaha hanya dia mencari keuntungan saja. Jadi dia hanya mengambil barang dari kewirausahaan terus lalu dipasarkan gitu. Seperti itu sih kalau yang saya tahu tentang kewirausahaan dan pengusahaan. Seperti itu ya untuk Nopi Anti. Dan untuk yang kedua dari Ninit aja. Ya, susah. Gimana itu pertanyaan? Sunda pasti. Bagaimana tahapan membangun usaha yang baik? Menurut saya ada beberapa macam ya. Itu dari memulai melaksanakan, mempertahankan, evaluasi atau mengembangkan. Kalau dari memulai, jadi kita itu memulainya kayak gimana gitu, dari bisnisnya gitu kayak gimana. Misalkan nih kayak saya ada produknya, nih ada tempatnya, ada pemasarannya gitu. Kalau untuk mengembangkan, saya mengembangkan dari mulai produk tahapan awalnya itu yang sederhana aja. Mulai dari yang standar, ya pemasarannya kayak gimana itu berpengaruh juga itu, ya sangat berpengaruh. Mulai dari pengemasan, rasa dan penjualannya bagaimana. Ya, gitu. Jadi untuk ini bisa disimpulkan itu ada 4P lah ibaratnya kalau dalam bisnis dari mana produknya itu gimana gitu, harganya, price-nya, pembuatannya produk itu berapa, price-nya, tempatnya di mana, kalau promosi terus. Untuk pertanyaan ketiga dari Rizka Sanrina, modal apa yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis gitu? Seperti yang sudah saya sampaikan itu modal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya. Ya bisa. Yaitu yang pertama adalah ilmu yang sudah kita pelajari di bangku kuliah dan juga pelatihan bisa. Terus yang kedua adalah mental yang seperti kepercayaan diri yang tinggi, terus ada tidak takut gagal, dan keyakinan atas bisnis yang dijalankan. Terus yang ketiga ada pun modalnya itu harus benar dan pasti jelas. Ya, kamu tahu penghitungannya bagaimana? Harus bermodal. Terus di sini juga ada pertanyaan terakhir, saya ambil dari Tommy Muhammad Jailani. Apa yang menjadi faktor kegagalan dalam melakukan sebuah bisnis? Jadi yang tadi kegagalan, apa sih kegagalan? Kalau menurut saya sih pertama mereka asal dulu maju. Jadi kayak mereka membuka tapi belum dengan ini yang pasti gitu. Jadi mereka asal buka dulu aja deh. Nah itu biasanya cepat. Iya. Terus juga mereka tidak berinovasi. Jadi terus aja seperti itu. Saya dari rasa apa itu tuh barbecue terus. Iya. Jadi kan orang akan bosan. Terus mungkin ada tambahan yang lainnya. Dari ketidakpercayaan diri bisa karena kurang pede, terus ada pertimbangan takut gagal. Itu yang terutama. Mungkin dari saya itu kurangnya ilmu juga. Ya, seperti itu. Iya. Ilmu itu sangat penting. Baik teman-teman, untuk pertanyaan kita cukupkan. Dan terima kasih kepada para narasumber dan Kang Nadia yang sudah hadir atau menyempatkan hadir di podcast Bincang Pengusaha Muda ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan dapat bermanfaat bagi teman-teman kita semua di luar sana. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman.
mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.